Pemirsa Sriwijaya TV, terima kasih masih bersama Cerita Wong Kita, Cerita Kita Gawat. Kali ini kita dengarkan pesan dan harapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Ini Pak, apa nih Pak harapan Bapak terhadap masyarakat Palembang dengan lingkungan yang ada di Kota Palembang ini? Ya, terkait harapan tentunya kami pemerintah Kota Palembang sangat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pun individu maupun kelompok masyarakat, untuk membangun kesadaran hidup minim sampah. Seminimal mungkin itu mengurangi sampah yang dimunculkan dari perilaku kita keseharian. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gunakan tumbler untuk sebagai tempat minum, kurangi penggunaan plastik kemasan sekali pakai, bawa kantong belanja, makan habiskan, dan kalau ada sampah itu silakan diolah. Sampah organik bisa jadi kompos, sampah organik bisa dibawa ke bank sampah untuk mendapatkan nilai ekonomisnya. Kalau kita itu semua melakukan itu dan sadar itu, maka permasalahan lingkungan di Kota Palembang akan selesai tentunya. Ada sedikit istilah nih Pak, setidaknya jangan ngotori, gitu kan? Iya, betul. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan ngotori. Ya, betul. Jadi Pak, kalau bicara soal generasi muda Pak, bagaimana Pak Bapak melihat peran dari generasi muda sendiri dalam isu lingkungan dan juga kebersihan ini? Sepengalaman kami ya, sepengalaman kami menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sangat banyak nih komunitas yang sangat concern dengan terhadap lingkungan. Saya juga sekitar 1 minggu yang lalu menerima teman-teman komunitas yang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan makanan yang tidak terolah ya. Kalau dulu Pak, kita mengenal Pak PJ CK Firguansa melakukan program yang dari hotel, itu makanan yang memang sudah bukan menjadi sisa makanan yang tidak misalnya kan restoran tuh hotel menyiapkan makanan pagi yang dalam volume banyak, tamunya enggak banyak, jadi itu kan dimanfaatkan untuk diberikan. Itu datang ke kami untuk melakukan. Itu bagian dari gerakan-gerakan di tengah masyarakat yang peduli tuh. Kalau ini tidak ditata kelola dengan baik, tentunya ini akan jadi sampah. Nah, sangat banyak nih. Kami sangat berharap juga semakin banyak teman-teman komunitas baik di Kota Palembang, baik dari anak muda maupun dari kegiatan hobi dan lain segala macam, jadikan lingkungan ini adalah isu pembicaraan atau isu pemikiran di setiap komunitas, bahwa kendati kita komunitas hobi baca misalnya, tetap ada selipkan bagaimana budaya terhadap peduli lingkungan, minim sampah itu ada. Apapun bentuk komunitas mobil misalnya, tetap jadikan lingkungan hidup ini isu. Jadi kalau berkegiatan misalnya, komunitas mobil berkegiatan, teman-teman berkegiatan, jangan kita bawa tumbler masing-masing ya, supaya mengurangi sampah. Yang itu yang kami harapkan di tengah komunitas, bahwa budaya hidup minim dari sampah itu tidak hanya menjadi isu, tidak hanya menjadi pemikiran, tapi menjadi perilaku dari setiap. Kak Karima nih, kalau soal bahas tentang anak muda, generasi muda itu ada nih nggak Pak komunitas untuk anak-anak muda ini tergabung dalam menjaga lingkungan di Kota Palembang? Ya, tentunya kita memiliki duta-duta lingkungan ya, duta-duta lingkungan yang mereka membentuk komunitasnya. Banyak sih sebenarnya teman-teman pelaku yang peduli terhadap kegiatan lingkungan dari anak muda. Ya silakan saja nanti di browsing ya, banyak itu yang sangat concern dengan kegiatan lingkungan. Kami akan support dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman komunitas tentunya. Siapa tahu pemirsa generasi muda yang menonton tayangan ini dapat mau tergabung nih dalam komunitas menjaga lingkungan di Kota Palembang. Jadi kalau bicara soal generasi muda sendiri itu sebenarnya sudah terbuka Pak. Iya. Nah jadi saya sendiri itu sering juga bawa tumbler, kan ada orang mau ke kantor, mau magang, itu sering banget bawa tumbler gitu. Nah balik lagi kita ke bahasan tadi, apa pesan khusus Bapak gitu untuk seluruh masyarakat Kota Palembang, terutama terkait lingkungan hidup kita ke depannya? Iya. Kepada seluruh, kalau bicara tentang pesan khusus, ialah cukuplah kita sadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan sangat berdampak terhadap kehidupan anak cucu kita. Oke lah, kita tidak peduli nih sama kita kan, tapi kita harus peduli terhadap generasi yang akan datang. Jadi perilaku yang kita lakukan saat ini adalah sangat akan berdampak terhadap perilaku masyarakat. Jadi kalau kita saat ini menjadi individu yang peduli terhadap lingkungan, maka tentunya apa yang kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang baik untuk anak cucu kita. Kalau kita sudah pikirkan dan tanamkan itu, tentunya insya Allah lingkungan kita akan baik,
sampai akhirnya. Ada nih Mbak jargon untuk penyemangat pemirsa untuk jaga kebersihan dari dinas? Ya, seperti sempat Mbak Senia kan sampaikan tadi bahwa kalau tidak pacak bersih ke jangan ngotori jari-jari. Untuk minim sampah tadi ya kan. Jadi harus pinter-pinter jaga kebersihan di sekitar kita ini lah. Jadi bang jingok sampah buang kelas sampahnya. Tidak jauh-jauh para ini. Iya betul. Wah terima kasih banyak. Iya siap. Sungguh banyak sekali ya insight, manfaat yang kita dapatkan dari pengalaman Bapak Mustain sendiri dan juga dari terkait kebersihan dunia lingkungan Kota Palembang saat ini. Banyak sekali yang kita bahas dari keseruan hingga tentang pekerjaan tentunya. Dan kita doakan semoga Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palembang ini semakin sukses dan semakin berkembang, dan diharapkan masyarakat di Kota Palembang memiliki kesadaran tentang kebersihan karena kebersihan sebagian dari kesehatan. Saya Sania Prinyasari pamit undur diri, dan rekan saya Karimah Saraswati pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kita galau.